teman-teman, perkenalkan nama saya Monica Yunita Santoso. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis perbandingan makroekonomi antara Indonesia dengan Finlandia. Analisis makroekonomi adalah kegiatan untuk memahami kondisi perekonomian suatu negara, berfungsi sebagai analisis permasalahan ekonomi, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan ekonomi, guna mencapai stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Analisis pembanding makroekonomi kali ini saya memilih dengan negara Finlandia. Hal yang mendasari saya memilih negara Finlandia karena World Happiness Report menempatkan secara konsisten negara Finlandia sebagai negara paling bahagia di dunia. Kita akan lihat faktor kebahagiaan Finlandia, apakah berasal dari ekonominya yang sejahtera, atau pertumbuhan ekonomi yang besar, atau dari aspek lainnya. Kita akan lihat di analisis sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa lihat dari faktor pertumbuhan ekonomi. Secara angka, antara Indonesia dan Finlandia memiliki gap yang tidak begitu jauh. Hal yang mendasari mengapa Indonesia lebih unggul karena Indonesia merupakan negara yang berkembang, sedangkan Finlandia adalah negara yang maju dan lebih stabil sehingga untuk pertumbuhannya sudah cukup sulit. Yang kedua, Indonesia berfokus pada kuantitas sedangkan Finlandia berfokus pada kualitas. Yang kedua adalah inflasi. Di sini Finlandia lebih cukup tinggi dibandingkan Indonesia. Hal ini didasari oleh pemberian suku bunga yang diberikan Finlandia yaitu 0%. Jika suku bunga Indonesia lebih tinggi, akan menyebabkan pinjaman pada bank semakin naik. Konsumsi dan investasi akan menurun. Namun, hal ini dapat menekan inflasi. Begitu juga sebaliknya. Jadi, salah satu faktor inflasi di Finlandia cukup tinggi karena suku bunga yang diberikan yaitu 0%. Yang ketiga ada tingkat pengangguran. Di sini Finlandia lebih cukup tinggi untuk tingkat pengangguran dibandingkan dengan Indonesia. Karena Finlandia merupakan negara yang maju, sistem pemerintahan yang cukup kuat dalam jaminan pada masyarakat membuat masyarakat dengan standar persaingan mutu kerja yang tinggi tidak mudah untuk menerima segala pekerjaan yang tersedia. Yang keempat adalah nilai tukar USD. Di sini euro lebih stabil dikarenakan euro digunakan oleh beberapa negara maju di dunia. Sedangkan Indonesia dipengaruhi juga dengan ketidakpercayaan investor terhadap nilai tukar rupiah karena faktor korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Yang kelima ada suku bunga acuan. Kali ini Finlandia 0% lebih rendah dibandingkan Indonesia. Hal ini ditetapkan oleh Bank Sentral Eropa yang berfungsi sebagai mendorong kegiatan ekonomi dan menaikkan inflasi secara sehat. Yang keenam adalah GPD per kapita. Di sini Finlandia jauh lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini didukung dengan faktor populasi pembaginya di Finlandia yang sedikit dan kualitas SDM yang cukup baik di Finlandia dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif dan efisien. Yang kedelapan ada tingkat kemiskinan. Di sini Indonesia jauh lebih tinggi tingkat kemiskinannya dibandingkan Finlandia. Jadi meskipun dari gini rasio gapnya tidak begitu jauh, jika dibedah GPD per kapitanya, Finlandia sudah lebih tinggi pendapatannya dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, faktor pemerintah yang memberikan jaminan terhadap masyarakat di Finlandia juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Finlandia. Yang kesembilan adalah neraca perdagangan. Di sini antara Indonesia dan Finlandia surplus yang artinya negara lebih banyak mengekspor barang atau jasa daripada membelinya atau impor dari negara lain. Dan yang terakhir adalah indeks pembangunan manusia. Di sini kita bisa lihat dari skalanya memang tidak begitu jauh antara Indonesia dengan Finlandia. Namun bila dibedah berdasarkan standar kualitasnya, Finlandia jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Dari kualitas kesehatan, pendidikan, sumber daya manusianya,
dan banyak aspek lainnya yang mendukung Finlandia memiliki standar kualitas yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Jadi, pada hasil analisis makroekonomi antara Indonesia dan Finlandia, berdasarkan angka memang tidak memiliki skala yang jauh. Namun, jika dibedah berdasarkan kualitasnya, antara Indonesia dengan Finlandia memiliki standar kualitas yang lebih unggul Finlandia dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia memang unggul dalam pertumbuhan ekonomi dan tingkat penganggurannya yang rendah, tetapi hal ini didorong oleh kebutuhan ekonomi dan keterbatasan jaminan sosial. Begitu juga sebaliknya, Finlandia memiliki pertumbuhan yang lebih stabil dengan berfokus pada kualitas, di mana inflasi dan pengangguran yang tinggi justru merupakan bagian dari sistem yang terkontrol, yang didukung oleh jaminan sosial pada pemerintah dan standar SDM yang tinggi. Secara keseluruhan, Indonesia harus mulai menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas ekonomi dan SDM di Indonesia, karena kesejahteraan masyarakat tidak diukur dari angka saja, namun dari kualitas hidup masyarakatnya sendiri. Sekian analisis makroekonomi Indonesia dengan Finlandia. Terima kasih.